Judul jurnal yang kami ambil yaitu Pengaruh Komposisi Air Limbah Industri Kertas sebagai Media Pertumbuhan dan Fotoperiode terhadap Kultur Spirulina platensis. Untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Industri kertas merupakan salah satu industri yang mengonsumsi air bersih dalam jumlah yang banyak untuk kegiatan produksinya, sekaligus sebagai penghasil air limbah yang banyak. Air limbah industri kertas mengandung beragam senyawa organik dan organik yang harus dihilangkan melalui beberapa tahapan pengolahan pada instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Namun, secara umum, air limbah mempunyai energi potensial yang cukup besar, di mana sampai 26% berupa energi kimia dalam bentuk senyawa organik dan unsur-unsur senyawa nutrisi seperti senyawa nitrogen dan fosfor. Saat ini, belum ada penelitian yang menggunakan air limbah terolah dan air limbah wet scrubble secara bersamaan sebagai media pertumbuhan S. platensis. Pemanfaatan kandungan nutrisi pada air limbah terolah dan air limbah wet scrubber sebagai media pertumbuhan S. platensis tidak hanya akan mengurangi beban biaya karena harga bahan kimia untuk pembuatan media yang mahal, tetapi juga dapat menjadi alternatif pemanfaatan kedua air limbah tersebut yang selama ini belum optimal. Selain itu, hal ini juga dapat membantu mengatasi potensi terjadinya eutrofikasi apabila air limbah terolah dibuang langsung ke lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh air limbah terolah dan air limbah wet scrubble sebagai media pertumbuhan dan fotoperiode terhadap pertumbuhan S. platensis, termasuk pengaruh terhadap kandungan phycoslanin yang merupakan pigmen utama dari S. platensis. Untuk selanjutnya, yang selanjutnya kita akan membahas bahan dan metode. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yang pertama kultur induk S. platensis dari Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Kemudian ada air limbah terolah dan air limbah wet scrubber yang diperoleh dari salah satu industri kertas yang berada di daerah Jawa Barat. Kemudian ada buffer fosfat pH-nya 7 dan bahan kimia untuk pembuatan media perbanyakan S. platensis atau media Zarroch yang terdiri dari NaHCO3, NaNO3, K2SO4, NaCl, K2HBO4, Na2EDTA, CaCl2, FeSO4, 7H2O atau 7 molekul air, dan MgSO4 dengan kualitas analyzed grade yang diperoleh dari MAC. Adapun peralatan yang digunakan diantaranya adalah botol kaca 500 ml, autoclave, aerator, penyaring vakum, kertas saring Whatman, lampu neon, pH meter YSI 100A, neraca analitik merek Auhaus, oven merek Memerk, spektrofotometer merek Hatch DR2000, desikator, light meter, dan sentrifuga merek Fisher Scientific. Nah, air limbah wet scrubber yang digunakan pada penelitian ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khairunisa dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, untuk metode yang digunakan itu ada beberapa langkah. Yang pertama, karakterisasi air limbah terolah dari IPAL, industri kertas, dan air limbah dari proses wet scrubber. Nah, di sini air limbah terolah dan air limbah wet scrubber yang digunakan sebagai media tumbuh S. platensis terlebih dahulu dikarakterisasi untuk mengetahui potensi kedua air limbah tersebut sebagai media pertumbuhan S. platensis. Parameter yang diuji yaitu pH, total nitrogen, padatan tersuspensi, BOD, COD, dan sulfat. Kemudian langkah yang kedua yaitu pengukuran konsentrasi biomasa S. platensis berdasarkan nilai kerapatan optik. Nah, pengukuran konsentrasi biomasa S. platensis yang dilakukan dengan menggunakan kurva kalibrasi yang dibuat
dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan Khairunisa dan kawan-kawan. Dan pembuatan kurva kalibrasi pengukuran kerapatan optik dilakukan menggunakan spektrofotometer yang pada panjang gelombang 680 nanometer. Sedangkan konsentrasi biomasa esplantensis diukur secara gravimeter. Biomasa esplantensis dicuci dengan aqueous kemudian selama 1 jam hingga kemudian dikeringkan dalam oven dengan temperatur 105 derajat Celcius selama 1 jam hingga diperoleh berat konstan. Nilai serapan pada panjang gelombang 680 nanometer untuk setiap kultur hasil pengenceran diplot terhadap konsentrasi biomasanya, sehingga terbentuk kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan konsentrasi biomasa esplantensis berdasarkan hasil pengukuran kerapatan optik ukur esplantensis. Setelah itu, dilakukan perbanyakan kultur esplantensis. Nah, perbanyakan kultur ini dilakukan dengan menggunakan media Zoruk yang mengandung NaHCO3 sebanyak 16,8 gram per L, kemudian nano NO3, K2SO4, NaCl, K2HPO4, Na2EDTA, kemudian CaCl2, FOSO4, kemudian ada juga H2O dan MgSO4. Kultur esplantensis diperbanyak pada temperatur ruang dengan pencahayaan selama 24 jam yang berasal dari lampu neon dan pH media diatur pada rentang 9 sampai 10. Perbanyakan kultur esplantensis dilakukan hingga masa berada pada fase log sesuai dengan kurva pertumbuhan atau tidak ditampilkan dalam naskah ini, yaitu sekitar 4 sampai 6 hari. Kemudian dilakukan percobaan variasi media dan variasi fotoperiode. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan variasi komposisi media dan 2 perlakuan fotoperiode dengan kontrol media Zarok. Masing-masing perlakuan dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan botol kaca dengan volume 500 ml pada suhu 28 sampai 30 derajat Celcius. Pencahayaan menggunakan lampu neon dengan intensitas sebesar kurang lebih 4000 lux serta pengaduan dengan cara aerasi menggunakan pompa udara. Percobaan dilakukan selama 9 hari dan setiap hari dilakukan pengukuran pH dan sampling kultur esplantensis untuk pengukuran kerapatan optik dan analisis kandungan vicosianin. Analisis kandungan vicosianis pada kultur esplantensis dilakukan dengan mengacu penelitian yang telah dilakukan. Ekstraksi vicosianin dilakukan dengan menggunakan pelarut buffer fosfat pH 7. Sampel dibakukan pada suhu 0 derajat selama 24 jam. Kemudian dicairkan kembali atau disebut freezing thawing method. Setelah itu dilakukan sentrifugasi untuk memisahkan supernatan dan biomasa esplantensis. Nilai serapan supernatan diukur dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 615 dan 652 nanometer. Konsentrasi vicosianin dihitung dengan menggunakan persamaan 5 Bennett N. Bugorat. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil pengukuran karakteristik air limbah. Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa air limbah terolah dan air limbah dari unit wet scrubber memiliki pH yang berbeda. Air limbah terolah memiliki pH netral, sedangkan air limbah wet scrub
bersifat asam yang disebabkan oleh adanya kandungan asam yang berasal dari pelarutan gas NOx dan SOx. Dari segi nilai pH, kedua air limbah tersebut tidak berada pada rentang pH yang optimum bagi pertumbuhan es plantensis yang berkisar pH 8,5 sampai 9,5. Baik air limbah terolah maupun air limbah with scrubber memiliki kandungan BOD dan COD yang rendah, di mana kandungan COD dan BOD pada air limbah terolah sedikit lebih tinggi dibandingkan pada air limbah with scrubber. Nilai BOD biasanya digunakan sebagai dasar untuk mengukur kandungan senyawa organik yang dapat terdegradasi dalam air limbah. Selain itu, air limbah terolah dan air limbah with scrubber juga mengandung senyawa nitrogen. Nitrogen pada air limbah terolah dapat berupa nitrogen organik, yaitu protein, peptida atau materi genetik, dan nitrogen organik seperti nitrit, nitrat, asam nitrat, dan amonia. Sedangkan nitrogen pada air limbah with scrubber berbeda dalam bentuk senyawa nitrat yang terbentuk dari NOx yang larut dalam scrubber liquid. Air limbah with scrubber juga mengandung senyawa sulfat yang berasal dari SOx yang larut dalam scrubber liquid. Senyawa sulfat dalam air limbah with scrubber berpotensi untuk menghambat pertumbuhan es plantensis. Pada tabel 2 itu dapat dilihat hasil karakteristik air limbah terolah dan air limbah with scrubber industri kertas. Yang selanjutnya yaitu pengaruh variasi komposisi media dan foto periode terhadap pertumbuhan es plantensis. Bisa dilihat pada gambar 1. Pada kedua kondisi fotoperiode tersebut, pH awal semua komposisi media relatif sama, yaitu berkisar antara 9,4 sampai 9,6. Pada fotoperiode 24 jam, terjadi kenaikan pH media sampai 10,70. Sedangkan pada fotoperiode 12 jam terang dan 12 jam gelap, pH media cenderung tidak mengalami kenaikan yang berarti dan berada pada rentang 9,6 sampai 9,8. Meskipun terjadi kenaikan, rentang pH media tersebut masih berada pada rentang pH yang optimum bagi pertumbuhan es plantensis. Pada perlakuan fotoperiode 24 jam terang, pH media naik sampai hari ke-5, yaitu perlakuan A1 dan D1, atau hari ke-7 pada perlakuan B1, C1, dan E1. Dan selanjutnya pH media cenderung tetap atau turun. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa pH medium akan naik seiring dengan semakin tingginya pertumbuhan es plantensis, di mana pertumbuhan es plantensis sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang dipengaruhi pada proses fotosintesis. Pada perlakuan fotoperiode 12 jam terang dan 12 jam gelap, pH media tidak mengalami kenaikan yang signifikan, kecuali pada tahap kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan fotoperiode dapat mempengaruhi pertumbuhan es plantensis dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi nilai pH media yang digunakan untuk pertumbuhan es plantensis.
pertumbuhan esplatensis berbeda antara perlakuan foto periode 24 jam terang dengan foto periode 12 jam terang atau 12 jam gelap. Bisa dilihat pada gambar 2A dan gambar 2B. Hasil uji statistik analisis variasi atau ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa variasi komposisi media tidak mempengaruhi nyata terhadap konsentrasi biomasa esplatensis, tetapi fotoperiode berpengaruh nyata terhadap konsentrasi biomasa esplatensis. Pada perlakuan fotoperiode 24 jam terang, konsentrasi biomasa esplatensis bertambah seiring dengan bertambahnya waktu pertumbuhan. Sampai hari kelima, kemudian konsentrasi biomasa relatif tidak berubah, bahkan mengalami penurunan sampai hari percobaan atau hari ke-9. Berbeda halnya pada perlakuan foto periode 12 jam terang dan 12 jam gelap, di mana konsentrasi biomasa esplatensis turun pada hari pertama untuk setiap perlakuan variasi komposisi media kecuali media D. Dan kontrol. Kenaikan konsentrasi biomasa baru terjadi setelah hari kedua sampai akhir percobaan, yaitu hari ke-9, kecuali kontrol. Selanjutnya, laju pertumbuhan spesifik esplatensis berbeda-beda untuk setiap komposisi media, di mana secara umum laju pertumbuhan spesifik pada foto periode 24 jam terang jauh lebih tinggi dibandingkan pada foto periode 12 jam terang dan 12 jam gelap. Dapat dilihat pada gambar 2C dan gambar 2D. Perbedaan pola pertumbuhan esplatensis antara perlakuan foto periode 24 jam terang dengan foto periode 12 jam terang dan 12 jam gelap dapat menunjukkan perbedaan fase pertumbuhan esplatensis pada kedua perlakuan foto periode tersebut. Pada perlakuan foto periode 24 jam terang, esplatensis dapat langsung memasuki fase pertumbuhan atau fase eksponensial dengan waktu adaptasi yang sangat singkat. Pertambahan konsentrasi biomasa esplatensis mulai relatif sama atau turun pada fase stasioner pada hari ke-5, kecuali kontrol pada hari ke-8. Sebaliknya, pada perlakuan foto periode 12 jam terang dan 12 jam gelap, esplatensis mengalami fase adaptasi yang cukup lama, sampai 5 hari kemudian memasuki fase pertumbuhan dan belum memasuki fase stasioner sampai akhir percobaan, yaitu hari ke-9. Berdasarkan data pada gambar 2, dapat dikatakan bahwa esplatensis lebih mudah beradaptasi dengan media pertumbuhan yang baru, yaitu pada air limbah toleran dan air limbah wet scrubber, dibandingkan kondisi pencahayaan dari foto periode 24 jam ketika perbanyakan menjadi 12 jam terang dan 12 jam gelap saat percobaan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa cahaya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan esplatensis, di mana semakin lama periode pencahayaan, konsentrasi biomasa esplatensis semakin tinggi. Pada perlakuan foto periode 24 jam terang, kenaikan konsentrasi biomasa esplatensis terjadi hanya sampai hari ke-5, dan selanjutnya konsentrasi biomasa cenderung sama atau bahkan menurun untuk setiap perlakuan kecuali kontrol yang masih mengalami kenaikan sampai hari ke-8. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa konsentrasi biomasa esplatensis
tertinggi diperoleh pada perlakuan S1 sebesar 831 mg per liter, dan pertumbuhan terbaik diperoleh pada perlakuan D1 dengan laju pertumbuhan spesifik 0,5 sampai 1 per hari dan waktu penggandaan yaitu 0,4 per hari. Bisa dilihat pada tabel 3. Pada tabel 3, dapat dikatakan bahwa konsentrasi biomasa S. plantensis cenderung lebih tinggi pada media yang lebih banyak mengandung air limbah wet scrubber dibandingkan air limbah terolah pada kondisi fotoperiode 24 jam terang. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan senyawa nitrogen yang terdapat dalam kedua air limbah tersebut. Konsentrasi fikosianin pada semua komposisi media tidak lebih rendah dibandingkan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa air limbah terolah dan air limbah wet scrubber tidak berpengaruh negatif terhadap kandungan fikosianin pada S. plantensis, namun konsentrasi fikosianin pada kultur S. plantensis dipengaruhi oleh fotoperiode, di mana konsentrasi fikosianin pada fotoperiode 24 jam terang relatif lebih tinggi dibandingkan pada fotoperiode 12 jam terang dan 12 jam gelap. Dapat dilihat pada gambar 3. Pada perlakuan fotoperiode 12 jam terang, konsentrasi fikosianin pada kultur S. plantensis naik sampai hari ke-6 yang kemudian menjadi puncaknya. Kemudian mengalami penurunan pada hari ke-9. Berbeda dengan perlakuan fotoperiode 12 jam terang dan 12 jam gelap, di mana konsentrasi fikosianin pada kultur S. plantensis baru mengalami kenaikan setelah hari ke-6, dengan kenaikan yang tidak tinggi pada perlakuan fotoperiode 24 jam terang. Baik pada perlakuan fotoperiode 24 jam terang maupun 12 jam terang atau 12 jam gelap, pola kenaikan kandungan fikosianin dalam kultur S. plantensis mirip dengan pola kenaikan konsentrasi biomasa S. plantensis. Kandungan fikosianin per massa kering S. plantensis pada perlakuan fotoperiode 12 jam terang dan 12 jam gelap relatif lebih tinggi dibandingkan pada perlakuan fotoperiode 24 jam terang, meskipun konsentrasi fikosianin dalam kultur jauh lebih rendah. Dapat dilihat pada tabel 3. Pada konsentrasi dengan pencahayaan yang kurang, S. plantensis cenderung untuk menyimpan energinya dalam bentuk lipid. Berdasarkan data pertumbuhan dan kandungan fikosianin pada S. plantensis yang diperoleh dari hasil penelitian, air limbah terolah dan air limbah wet scrubber memiliki potensi sebagai media alternatif untuk pertumbuhan S. plantensis pada semua komposisi yang telah diujikan. Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa lamanya pencahayaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan S. plantensis, di mana dengan media yang sama, pertumbuhan S. plantensis jauh lebih rendah pada fotoperiode 12 jam terang dan 12 jam gelap dibandingkan pada fotoperiode 12 jam terang, karena pencahayaan selama 12 jam belum bisa menyediakan energi yang cukup untuk pertumbuhan S. plantensis yang optimal, sehingga untuk aplikasi dalam skala lapangan perlu adanya rekayasa untuk mengoptimalkan pencahayaan untuk pertumbuhan S. plantensis, meskipun lamanya periode pencahayaan tidak sampai 24 jam atau mengikuti siklus normal siang dan malam. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa S. plantensis dapat tumbuh dengan baik pada suatu komposisi air limbah terolah dan air limbah dalam proses wet scrubber industri kertas yang telah diujikan.
Komposisi kandungan air limbah tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap konsentrasi biomasa ekspandensis, namun perbedaan waktu pencahayaan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi biomasa ekspandensis. Konsentrasi biomasa tertinggi sebesar 831 mg per liter dan laju pertumbuhan spesifik tertinggi sebesar 0,52 pada hari ke-1 dengan waktu penggandaan 0,4 hari diperoleh pada perlakuan fotoperiode 24 jam terang. Kandungan vicosianin tertinggi sebesar 0,48 mg per gram diperoleh pada perlakuan fotoperiode 12 jam terang dan 12 jam gelap.